Nih, aku kasih tahu sama kamu, dia pacar aku. Aku kasih tahu ya, dia tuh pengusaha muda di sini dan aku dibeli berbio dengan kamu. Kamu nggak bisa, Bay. Kok mau sih Mbak sama dia? Dia tuh miskin, Mbak. Jangan-jangan emang sama-sama miskin ya? Udah sana pergi. Hah? Ngapain masih di sini? Kamu yang sopan ya? Eh, Apaan sih kamu, Bay? Untungnya Mbak Putri belum datang ya. Tadi padahal pas aku hubungi dia masih ada di jalan. Ya syukurlah kalau misalkan dia belum nyampe, aku nyampe duluan. Ya kalau misalkan aku yang butuh, terus Mbak Putri udah ada di sini. Waduh, bisa-bisa image baik aku di depan Mbak Putri ini bisa jadi buruk nanti. Lagian ya, wah saudaraku ini ada-ada aja. Mau bikin usaha, tapi uangnya nggak ada. Aku udah sumbangin sebagian dari uang aku, tapi dia masih kurang aja. Dia mau bikin usaha apa ya? Pas ditanyain, dia selalu bilang kejutan-kejutan. Kalau misalkan kayak gini, ntar udah uangnya habis, malah aku yang terkejut usahanya gak ada. Aduh, ini bisa risiko buat aku kalau misalkan harus pinjam sama Mbak Putri. Terus, aduh, gimana nih ya? Pak Arif, udah dari Putri? tadi. Sekitar 2 menit yang lalu. Putri Gimana? sendirian? Iya sih, saya sendirian. Pak Arif kena hujan nih. Belum. Ya untungnya masih belum hujan. Gini ya Mbak ya, saya mohon maaf udah ganggu waktu istirahat Mbak Putri. Sebenarnya saya ini malu Mbak mau ketemu sama Mbak. Malu kenapa? Ya karena saya nemuin Mbak Putri itu karena saya butuh sesuatu. Kan saya udah bilang tadi malam sama Mbak. Iya, saya udah tahu maksud Pak Arif buat ngajak saya ketemu hari ini di sini. Tapi tadi malam sih saya masih kurang jelas ya. Penjelasan Pak Arif juga nggak begitu saya ngerti. Iya Mbak, makanya kita ngobrol di sini biar Mbak Putri lebih paham. Soalnya kan kalau misalkan lewat chat kayaknya masih ada yang kurang gini Mbak sebenarnya. Ini kan saya punya saudara, dia itu pernah kerja di kantoran, tapi karena bukan passion dia, bilangnya bukan passion dia. Saya ini lebih baik jadi wirausaha. Nah makanya dia itu resign dari perusahaannya Mbak dan mau bikin usaha sendiri. Nah masalahnya di situ Mbak, dia itu mau bikin usaha, tapi selain itu dia masih punya tanggungan kredit mobil. Makanya dia itu minta tolong sama saya untuk nambahin modal. Sedangkan ya sebagian tabungan saya udah saya kasihkan dia untuk modal, tapi katanya kurang, jadi saya mau minta tolong sama Pak Putri gitu. Mungkin ada uang lebih gitu dan nggak kepake. Gini ya Pak Arif, saya ngerti maksud Pak Arif buat minta tolong sama saya, tapi saya bukan nggak mau bantu, tapi uang saya itu udah dibuat modal usaha properti juga. Jadi ya uang saya sekarang lagi menipis. Tapi saya pasti carikan solusi sih buat Pak Arif. Gimana kalau saya itu mau minta tolong sama pacar saya? Ya pacar saya juga lumayan bisa ngasih modal. Tapi saya masih belum janji ya. Saya mau nanyain dulu sama pacar saya. Oh, iya nggak apa-apa Mbak. Ya kan saya juga nggak terlalu memaksakan ini. Kalau misalkan emang ada uang lebih, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada, juga nggak apa-apa kok Mbak. Lagian kan ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk bantu saudara saya, adik saya lebih tepatnya. Enggak apa-apa kok Pak, nanti saya bakal nanyain ya sama pacar saya. Kayaknya emang ada deh, tapi nggak janji ya. Nanti pacar saya kesini, gimana kalau sekalian saya ngobrol tentang Pak Arif ini? Ya saya setuju banget Mbak, soalnya kan
adik saya juga saya suruh ke sini ya untuk jelasin usahanya itu apa dan bergerak di bidang apa ya biar bisa meyakinkan orang yang bakal ngasih dana itu. Ya kalau misalkan saya yang ngomong, nanti saya takutnya ngomong seperti ini tapi realitanya malah dibikin usaha seperti ini. Saya nggak mau kalau misalkan image saya di depan Mbak Putri, bos saya sendiri yang udah baik banget sama saya, terus menilai saya itu buruk, Mbak. Jadi saya nggak mau ada kesalahpahaman. Jadi biar nanti kita kumpul jadi satu di sini, terus kita bicarakan planning-planning yang bakalan kita tempuh. Berarti ini adik Pak Arif juga mau ketemu sama saya kan? Ya saya paksa untuk ketemu, Mbak. Soalnya saya juga belum tahu ini bisnisnya seperti apa. Ya takutnya ntar bisnis itu kedepannya nggak prospek. Nanti kan kalau misalkan nggak prospek, Mbak Putri dengan pacarnya bisa mengarahkan mungkin bisnis ini loh ya sekarang yang lagi prospek, bisnis ini loh yang sekarang lagi trending. Nah, jadi sekalian biar adik saya itu dapat masukan gitu loh. Ya udah kalau gitu biar pacar saya ngomong sendiri sama Pak Arif sama adik Pak Arif ya biar lebih jelas. Kalau saya menjelaskan mungkin itu kurang lengkap atau kurang jelas ya. Ya udah kalau gitu saya mau nemuin pacar saya dulu ya Pak Arif. Abis itu kalau emang fix pacar saya mau ketemu sama kalian, mungkin nanti saya bakal telepon kalian. Gimana? Oh iya siap, Mbak. Biar saya nunggu di sini sekalian nunggu adik saya. Ya udah. Ya kalau misalkan nanti sudah ada kesepakatan, Mbak Putri bisa langsung telepon saya. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya Pak. Iya, Pak. Ya syukurlah. Kayaknya ada sinyal-sinyal positif. Tapi ini yang meragukan adikku. Kenapa jam segini belum datang? Padahal dia yang butuh banget. Wah, benar-benar nih orang. Turun, Cang. Sayang, aku minta maaf banget ya karena udah bikin kamu terharu ya atas kado yang aku berikan sama kamu. Iya, aku Kamu terharu seneng banget ya? sih. Soalnya ini kayak pertama kali gitu lah aku dapat hadiah yang nggak main-main dari orang yang bukan siapa-siapa aku sebelumnya, ya kan? Iya kan, kamu pacar aku ya pantaslah membahagiakan pacar aku sendiri. Dan ada satu hal lagi kejutan yang harus aku bilang sama kamu sekarang. Apalagi sih aku jadi sedih lagi tahu. Aku mau ketemu sama orang penting di sini ya. Dia itu orang yang berpengaruh di kota ini. Dan sekaligus aku mengenalin kakak aku sama kamu, sayang. Aku ikut nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa lah. Kan bentar lagi kamu bakal menjadi istri aku. Jadi aku harus memperkenalkan kamu nih sama kakak aku. Iya sih, tapi itu orang pentingnya kamu maksud aku gimana? Iya. Nggak apa-apa sih kalau aku tunggu di sini aja. Udah, kamu ikut aja. Biar kamu tahu ya rencana aku ke depannya itu seperti apa. Aku mau ya membangun bisnis lagi. Dan bisnis ini itu besar, sayang. Jadi untuk masa depan kita nantinya ya kamu bakal senang dan kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan. Kalau nanti kita udah menikah. Padahal kamu kayak gini aja aku udah seneng banget loh. Ya laki-laki kan harus mapan. Ya emang sekarang pencapaian aku itu udah bagus. Tapi namanya juga manusia. Kalau bisa lebih, kenapa tidak? Ya enggak? Apalagi sih aku support terus siapapun yang bakal kamu lakuin. Apalagi bentar lagi aku mau menikahi anak orang. Jadi aku harus mempersiapkan segalanya. Ketika kamu mau minta mobil, aku bisa memberikan. Ketika kamu udah gak nyaman di rumah yang rumah aku bisa memberikan apartemen kesukaan kamu. Itu emang kayak hidup aku banget tuh kayak gitu. Ngerasa beruntung banget juga aku bisa jadi pendamping kamu, Fit. Tapi aku bisa bantu apa ya? Masa seorang istri, maksudnya calon istri nggak bisa jadi partner gitu.
Kamu buat gak kamu. kamu gak usah ngebantu aku apapun. Yang terpenting kamu mensupport aku ya, selalu ada di samping aku udah seneng. Udahlah, gak usah nangis lagi, karena aku jadi gak enak memberikan surprise tapi kamu malah berkelanjutan terharunya. Enggak kok, aku udah nangis sih, kayak sisa-sisanya aja. Oh gitu. Ya. Kamu udah makan? Udah kan, tadi pagi udah sarapan. Gitu ya. Ya aku rencananya nanti aku mau ngajak kamu makan sama kak aku Ya supaya gak apa-apa juga, aku kan juga pengen kenal sama kakak kamu. baguslah, supaya cepet akrab gitu loh. Siapa tahu kakak aku itu ya respect banget sama kamu nantinya. Kan kamu bisa ditawarin untuk membangun bisnis juga. Itu pun kalau Iya sih. kamu ingin membangun bisnis sendiri. Kalau kamu gak ingin, kamu jangan dipaksakan. Aku gak mau wanita aku capek karena ada kegiatan. Iya, tapi aku juga Pak mau sih jadi wanita karir yang masih bekerja meskipun perempuan. Ya baguslah kalau kamu mau. Biar aku nanti ngomong sama kak aku. Ini mau di sini? Iya, kata kak aku ya mau ketemu di sini sama orang penting itu. Mungkin nanti berlanjut kita pindah ke restoran atau ke mana. Iya. Yang terpenting kita datang ke sini ketemu sama kak aku dulu ya. Nanti gimana-gimananya biar kak aku yang menentukan. Gitu loh. Oh iya, Sang. Gimana mobilnya? Keren banget ini, yang aku suka banget. Ini cocok banget kan sama aku? Ya cocok lah, aku emang membeli mobil yang cocok sama kamu. Kalau nantinya aku udah bosen sama mobil ini, aku bisa kasihkan sama kamu. Oke. Ya udah yuk, Di mana? di sebelah sana. Ayo. Kita duduk di sini dulu ya, Put. Aku seneng banget akhirnya kita ada waktu buat berduaan kayak gini, Put. Dan aku bingung sebenarnya. Kamu tadi malam bilang mau ngomong sesuatu sama aku. Emang kamu mau ngomongin apa sih, Put? Aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Jadi anak buah aku itu butuh uang Terus buat modal adiknya itu. Adiknya katanya sih mau buka usaha, terus dia itu butuh modal. Tapi dia rencananya minta tolong sama aku. Baik, kamu tahu sendiri kan, uang aku udah buat modal usaha properti sama aku. Jadi aku mau minta tolong sama kamu sih rencananya. iya, nggak apa-apa sih kalau misalkan memang untuk modal usaha, Put. Ya tinggal nanti kamu gimana komunikasi sama anak buah kamu. Kalau aku sih percayakan semuanya sama kamu. Dan nggak ada salahnya juga kan kita bantu orang lain yang membutuhkan, Put. Waktu aku masih belum kenal sama kamu, belum pacaran sama kamu, Put. Dulu aku juga sering dibantu sama orang. Dan sampai aku bisa seperti sekarang, itu berkat bantuan orang lain juga. Bukan karena aku pakai uang sendiri. Dulu siapa yang percaya sama aku, Put? Nggak ada. Pertama, aku itu terlahir dari keluarga orang nggak punya. Yang kedua, aku cuma lulusan S1. Itu pun, aku waktu kuliah masih jual gorengan, Put. Dan setelah lulus, aku kerja di luar kota dan akhirnya aku dipercaya sama bos aku diberikan modal, dan akhirnya aku punya perusahaan sendiri sekarang. Tapi beneran nggak apa-apa, aku minta tolong sama kamu. Rencananya sih aku agak sedikit ragu, soalnya kamu kayaknya memang butuh modal juga. Put, apa sih yang nggak buat kamu, Put? Asal kamu jangan minta matahari sama langit aja, Put. Itu hal yang nggak bisa aku penuhi. Tapi kalau kamu cuman minta tolong buat aku ngasih modal usaha sama adik anak buah kamu itu, aku bakalan kasih, Put. Berarti nggak apa-apa ya? Nanti aku mau bilang sama anak buah aku kalau kamu setuju. Kamu bilang aja sama anak buah kamu ketemu. Emang kamu mau ketemu habis ini? Abis ini kita ketemu bareng-bareng gimana? Biar kamu tahu juga sama yang minta modal itu. Kayaknya nggak perlu aku deh, Put. Mending kamu aja. Soalnya aku juga nggak enak
Berarti kamu udah percaya dong sama aku? Ya, masa aku nggak percaya sama pacar sendiri pun. Selama kamu itu emang benar-benar niatnya baik, pasti bakalan aku kasih kepercayaan penuh sama kamu. Emang apa sih yang nggak pernah aku kasih buat kamu selama ini pun? Meskipun kadang aku ngasihnya diem-diem sama kamu. Kok diem-diem sih? Iya, aku kan nggak suka pamer juga orangnya pun. Iya juga sih, tapi makasih banyak ya, kamu itu selalu nurutin apa yang aku mau. Sama-sama Put. Aku juga makasih banyak. Kamu juga udah sering nurutin permintaan aku Put. Oh ya, kita udah berapa lama ya Put pacaran? Dan gimana kalau misalkan kita lanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Mungkin tunangan dulu? Serius? Iya. Mau tunangan? Serius? Tunangan sama aku? Iya. Emang kenapa? Ya enggak, kaget aja. Kamu kan nggak pernah ngomong kayak gini nih sama aku. Terus tiba-tiba kamu mau ngelamar aku aja. Ini tandanya aku udah benar-benar mentok sama kamu Put. Jadi gimana? Iya, aku pasti mau, Bay. Oh gitu. Karena kamu udah mau tunangan sama aku bakalan turutin semua kemauan kamu. Ntar, Put, ini ada apa ya Put? Ntar. Ini Put, Apaan sih? aku belajar ini Put dari semalam ya Put. Oh, kamu belajar gini-gini dari semalam? Iya. Aduh, aku malu banget sebenarnya sama kamu Put. Kamu kenapa jadi ketawa Put? Emang lucu ya Put? Ya lucu aja. Kamu nggak pernah kayak gini sebelumnya. Put. Asalkan kamu itu ngasih kepercayaan penuh juga sama aku bakalan buat kamu senang terus kok Put. Dan aku gak bakalan kecewain kamu. Selama ini aku udah berusaha terus terang dan terbuka sama kamu. Dan ya mungkin kamu bisa menilai sendiri aku serius atau enggak. Aku juga serius sama kamu. Iya, kamu kan masih belum jawab. Jawab apa? Mau nggak buat tunangan sama aku? Kamu kan belum menegaskan jawaban kamu Put. Aku mau tunangan sama kamu, aku mau nikah sama kamu sampai kita punya anak, sampai kita tua, sampai kita punya cucu. Pokoknya aku mau sama kamu. Itu rencana yang sangat bagus menurut aku. Jadi mulai sekarang kita harus sama-sama jaga kepercayaan kita ya Put. Dan aku juga nggak mau nanti ke depan kita ada masalah yang nggak bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Jadi apapun masalah kita harus bisa menyelesaikan secara baik-baik. Terus orang tua kamu gimana? Orang tua aku kan senang banget sama kamu, Bay. Apalagi kalau kamu bisa jadi menantunya. Berarti orang tua kamu juga seneng sama aku ya Put? Ya, Kalau orang tua kamu gimana? Nah, orang tua aku ini juga menginginkan aku bareng sama kamu Put. Sebenarnya aku sebelum ngomong ini sama kamu, aku udah ngomongin sama orang tua aku. Dan mereka sangat setuju karena selama ini kamu selalu dampingin aku. Kamu selalu ingetin aku dan kamu selalu mengarahkan aku ketika aku lagi benar-benar ada di jalan yang salah. Jalan yang salah. Iya, maksudnya aku sering-sering main game sampai lupa sama waktu. Aku jarang lupa buat sholat, tapi kamu selalu ingetin buat sholat. Itu kan sesuatu poin dari orang tua aku sehingga dia itu pengen kamu jadi menantunya juga. Berarti ini kita udah nggak ada halangan buat tunangan kan? Ya iya dong. Emang masih mau ada halangan apa lagi? Jadi kapan? Jangan ngomong terus dong. Nanti malam. Enggak, nanti malam juga, Bay. Nggak ada prepare. 1 minggu lagi. Besok lusa gimana? Ya udah, besok lusa aja deh kalau kayak gitu. Oh ya. Mending kamu temuin dulu deh anak buah kamu. Aku mau ke toilet dulu ya. Soalnya takutnya anak buah kamu nungguin kamu. Tapi masih pengen ngobrol sama kamu. Ya abis ini kan kita ngobrol lagi tuh. Ya udah deh. Kalau gitu aku ke anak buah aku dulu ya. Ya udah. Kamu ntar lagi mau nunggu di mana? Gampang deh, ntar lagi aku telepon kamu ya. Aku cuma mau ke toilet bentar kok. Ya udah. Ya udah, kalau gitu aku duluan. Hati-hati ya.
Akhirnya aku lega juga bisa ngomong gini sama Putri. Yaudah deh, mending aku toilet dulu. Ini anak kemana sih, bikin pusing aja. Katanya mau ketemu daerah sini, tapi aku udah muter-muter daerah Kak. sini 2 kali. Ini dia. Kamu nih gimana sih, Wit? Kamu katanya butuh sama uang itu, tapi kayaknya kamu acuh tak acuh gitu loh. Ya bukannya acuh tak acuh Kak. Tadi aku masih jemput pacar aku Kak. Dan aku mau perkenalkan calon istri aku sama kakak. Tapi masih ke toilet. Fit, kamu sempet-sempetnya mau ngenalin pacar kamu di acara penting kayak gini. Apa nggak bisa nanti, besok, atau nanti malam? Sampai dibawa ke acara kayak gini lagi. Ini kan kamu butuh banget sama uang itu. Kalau misalkan nanti pacar kamu berulah, bikin ulah gimana coba? Udah Kak, tenang aja ya, pacar aku orangnya baik dan bisa memposisikan ya ketika ketemu sama orang. Emang bos kakak udah ada di sini? Ya tadi udah ketemu, tapi dia itu katanya masih mau ketemu calon suaminya gitu. Dan modal usaha yang kamu butuhin ternyata bos aku itu nggak ada. Soalnya dia udah bangun usaha properti yang baru. Terus aku gimana Kak? Dia itu mau ngomongin sama calon suaminya. Katanya sih kalau misalkan calon suaminya ada sedikit dana, jadi dia bakal nyoba untuk bantu kalian. Tapi syaratnya kalian harus ketemu sama dia biar kamu itu memaparkan usaha apa yang bakal kamu jalani dan prospeknya seperti apa, nanti kamu jelasin sendiri kayak gitu. Nah, kakak kan di sini cuma mau ngasih jalan keluar buat kamu cari modal usaha itu. Udah Kak, tenang aja kalau masalah menjelaskan usaha apa yang saya bangun Kak. Tapi dari kemarin ya, aku nih bingung, Fit. Kamu itu mau bikin usaha apa gitu loh, sampai modal segitu gede gitu. Ya, aku emang merahasiakan usaha apa yang bakal aku bangun Kak. Aduh, kalau Tapi nanti aku bakal jelaskan secara detail ya sama kakak dan sama bosnya. ya bukannya gitu, Fit. Nah, kakak tanya ini ya biar entar kamu itu nggak salah cara memaparkannya. Kalau misalkan kamu usaha kayak gini, kan Mas bisa bantu nanti. Nah, kamu harus jelasinnya seperti ini. Kamu harus jelasinnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu rahasia kayak gini, entar takutnya usaha yang bakal kamu bangun dari nol ini nggak ada masa depannya. Gimana coba? Ini Kak, udah kalau kakak udah maksa, aku mau membangun sebuah pabrik ya pengrakitan mobil Kak. Ya, jadi temen aku itu udah pulang ke Indonesia habis kuliah dan ambil jurusan yang bakal menjadi bisnis kita Kak. Skala bisnis kamu itu nggak main-main sih, Fit. Ya kalau misalkan mau bisnis jual beli mobil atau showroom, ya mungkin itu masuk akal. Tapi kalau misalkan kamu mau bikin pabrik perakitan mobil, kamu harus punya Modal yang banyak. Bukan cuma modal, Fit, tapi kamu harus bisa kerjasama dengan pihak yang bakalan ya produsen mobil itu. Kan soalnya kan di sini, kalau misalkan di daerah sini itu ya hanya perakitannya aja. Tapi kalau misalkan dari mesin atau segalanya, itu biasanya dari Iya, dari luar negeri. ya itu dari Kakak tenang aja kalau masalah itu. Teman aku itu udah ahli dan dia punya teman di luar negeri Kak. Jadi kamu di sini tuh cuma membutuhkan modal untuk Iya, cari lahan dan bangun pabriknya. bener banget Kak. Waduh. Ya gimana? Katanya kakak dulu pas bilang sama aku, kita harus berani mengambil risiko meskipun itu besar. Kalau kita mau menjadi orang sukses, ya aku turutin apa yang kakak omongin sama aku. Iya bukan, tapi nggak segede itu juga, Fit. Kamu bisa bayangin coba, modal, aduh, Kakak modal gimana? itu bukan cuma 500 atau 600, pasti bakal butuh miliaran. Iya, tapi prospeknya itu sangat bagus banget dan belum ada pabrik pengerakitan mobil di kota ini Kak. Ya pastinya kita bakal meraup keuntungan yang besar nantinya Kak. Iya itu, tapi kamu gini deh, kamu pastikan dulu kamu udah punya kerjasama MOU dengan orang yang punya pabrikan gitu loh. Jangan sampai kamu punya pabriknya, kamu sudah siapin segalanya,
terus MOU-nya nggak ada. Wah, kacau Fit, kacau. Bukan cuma kamu yang bakal kacau, tahu? Hidupku juga bakalan kacau Fit. Kalau masalah itu kakak tenang aja. Untuk mempromosikan suatu barang kita harus mempunyai barang tersebut dulu kak. Ya, baru kita bisa menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk tersebut kak. Jadi gimana? Ya udahlah, biar aku yang jelasin nantinya sama bos kakak. Ya ini kan berhubung bos aku belum ngubungin, katanya kalau misalkan udah ada kata deal dia bakal ngubungin kayak gitu. Yang mending kita duduk aja, nanti kalau misalkan ada kabar baik kita langsung menuju ke sana. Ya udah yuk. Kak, aku izin dulu ya bentar. Kemana lagi? Fit? Aku mau nyamperin pacar aku dulu, takut kenapa-napa, takut ditungguin orang. Fit, aku dari tadi nyariin kamu ya. Terus sekarang kamu mau pergi lagi. Kalau misalkan aku ntar lagi ditelepon sama orang, gimana? Cuma bentar doang. Lagian toiletnya di depan ini kok. Ya udah buruan Gi. Tapi kamu jangan susah nanti dihubungin biar aku gak ribet. Kak. Kenapa aku yang selalu bikin ribet kayak gini sih? Kenapa Bu Putri nggak ngehubungin ya? Apa nggak jadi Pak Arif? yang bantuin? Bu Putri, saya dari tadi nunggu telepon dari Mbak Putri tentang kepastian yang saya omongin tadi gimana? Kelamaan ya Pak Arif, saya minta maaf. Ini soalnya hujannya tadi deras banget. Saya neduh dan saya itu nggak bilang sama Pak Arif. Iya, terus gimana Bu kelanjutannya? Apa calon suami Mbak Putri itu setuju atau masih mau mikir-mikir atau gimana? Saya itu udah cerita sama pacar saya juga udah minta tolong. Dan jawaban pacar saya itu bakal bantu kalian. Beneran Bu, ini bukan main-main Bu. Ternyata bisnis yang bakal dimulai sama adik saya, skalanya besar banget Bu. Saya jadi merinding soalnya Bu. Emang bisnis apa sih? Aduh Bu, ini di luar nalar akal sehat saya Bu. Bentar deh, maksudnya gimana? Coba Pak Arif jelasin pelan-pelan, itu usahanya usaha gimana kok bisa kayak di luar nalar gitu ya? Ya gini Bu, soalnya dia itu kan baru pemula untuk memulai bisnis. Dan bisnisnya ini saya rasa, dia mau bikin pabrik perakitan mobil Bu. Waduh, berarti ini modalnya bukan kaleng-kaleng dong Pak Arif. Makanya, Bu, Berarti modalnya ini besar banget. ya makanya biar nanti kita bicarain langsung aja kalau misalkan emang bisnis yang mau dimulai sama saudara saya ini terlihat nggak mungkin dan berkhayal kayak yang khayalannya udah tingkat luar biasa dan ini nggak punya prospek ke depan, biar nanti Mbak Putri sama calon suaminya mengarahkan bisnis apa yang cocok untuk pemula kayak gitu loh Bu. Saya soalnya juga geleng-geleng kepala dan hampir pingsan dengernya tadi Bu. Yang soalnya udahlah, Ibu tahu sendiri kalau misalkan bisnis seperti itu pasti juga banyak orang yang dilibatkan dan banyak butuh banyak karyawan seperti itu Bu. Ya saya takutnya saudara saya itu asal jiplak aja nggak gitu loh. Iya, mungkin adik Pak Arif itu masih belum tahu gimana caranya berbisnis dan masih berangan-angan aja dan nggak tahu gimana sulitnya nanti kalau menjalani usaha. Nanti biar pacar saya ngejelasin semuanya dan pacar saya juga mau ketemu sama Pak Arif sama adiknya juga. Iyalah Bu, semoga aja calon suami Ibu itu bisa menuntun adik saya biar itu jalannya lurus. Takut ini kayaknya terpengaruh sama teman-temannya yang lain deh Bu. Dan dia itu hanya diperalat kayak gitu. Takutnya saya seperti itu loh Bu. Ntar deh, adik Pak Arif ini udah berkeluarga atau baru lulus? Ya, dia itu datang ke sini sama teman dekatnya katanya. Mau dikenalin sama saya. Dan ya, saya juga nggak tahu jalan pikiran adik saya seperti apa. Ya biar nanti kalau misalkan ketemu sama ibu atau calon suami biar ya dibimbing lah Bu. Saya udah angkat tangan untuk bimbing adik saya ini. Ya soalnya kelakuannya kayaknya udah di luar nalar banget. Iya. Ini adik Pak Arif kemana tapi udah nyampe sini kan? Itu yang saya bingung Bu. Tadi dia datang ke sini sama pacarnya dan ketemu saya sendirian dan sekarang lagi nyari pacarnya. Katanya itu kalau misalkan udah ada kepastian nanti minta ditelepon kayak gitu. Terus ini kita mau ketemu sama calon suami Ibu di mana?
kita ketemu di daerah sini aja karena calon suami saya itu masih ke toilet barusan. Oh gitu. Katanya sih abis ini kalau emang mau ketemu sama kita itu mau nelpon. Gimana kalau kita Kita cari nyari- tempat duduk atau kita langsung cari calon suami ibu biar nanti saya telepon adik saya biar langsung kita kumpul di satu titik aja. Ya udah boleh, kita nyari calon suami saya aja. Oh gitu. Iya Bu, Ya udah, silakan. mari Pak. Kita lewat mana Bu? Oh ya. Bay, kamu ngapain di sini, Bay? Aku barusan habis dari toilet, Win, dan aku ada kepentingan di sini. Kamu sendiri ngapain, Win? Terus gimana kabar kamu, Win? Soalnya aku udah lama banget gak dengar kabar tentang kamu, Win. Kabar aku jelas baik lah, Bay. Emang kamu gak lihat aku sekarang kayak gimana? Ya, kalau aku lihat sih sekarang kamu udah tambah cerah, Win. Apalagi kamu berpakaian seperti ini. Itu karena aku udah dapet cowok yang bermodal, yang kaya, yang punya perusahaan, yang punya mobil mewah, yang setiap bulan bisa ngasih aku duit, bisa kasih aku belanjaan, dan aku bisa dapat mobil kapan aja. Gak kayak kamu, Bay. Kayaknya kamu harus ketemu deh sama pacar aku itu, Bay. Oh, Kamu harus belajar banyak sama dia gimana caranya jadi cowok yang beneran cowok, bukan cowok gak guna kayak kamu. ya tapi kamu juga harus belajar dari pacar aku, Win. Oh, kamu punya pacar? Ya, aku punya pacar. Kamu juga harus tahu bagaimana caranya bersikap Emang kenapa? sama laki-laki, baik sama pacar kamu ataupun sama orang lain. Enggak, aku kayak gini cuma sama kamu ngajak kok. Soalnya, Kok ada yang mau ya sama kamu, Bay? ya, Padahal rasanya kayak aku aja nyesel gitu, Bay. sorry ya, Karena Win. pacaran sama kamu malu lagi, Bay. Aku mau nanya nih sama kamu. Kamu bilang kok ada yang mau sama aku. Emang kamu nggak ngelihat aku sekarang ganteng, Win? Itu mah nggak dihitung, Bay. Yang dihitung sekarang tuh yang dilihat duitnya, Bay. Oh, duit. Kamu tuh udah deh, Bay. Kamu nggak bisa dibandingin sama pacar aku, Bay. Terserah kamu ya, Win. Kamu mau ngebandingin aku dengan pacar kamu yang sekarang, itu terserah kamu. Cuman kalau aku pribadi nggak bakalan ngebanding-bandingin. Karena aku tahu masa lalu ini bukan untuk diingat, tapi untuk dikenang, Win. Dan buat apa aku bahas lagi? Kalau buat aku sih dikenang mah ogah ya, dilupain aja. Ya, terserah kamu. Kalau kamu mau melupakan juga nggak apa-apa. Cuman semua dari bagian masa lalu aku bakalan aku kenang dan bakalan aku jadikan pembelajaran aku buat ke depan, Win. Supaya aku nggak melakukan kesalahan lagi, Win. Ya, udah terserah kamu. Buktinya Kalau sekarang aku aku dari semua itu aku bisa belajar dan aku mau nikah sebentar lagi. Atau kamu mau aku undang? Nggak usah, aku nggak bisa hadir ke acara pernikahan yang receh-receh gitu. Pasti rendahan banget kan acaranya. Nggak bisa, Bay. Pacar aku tuh elit banget orangnya, dan sekarang dia lagi mau ketemu sama orang penting. Dia bakal buka perusahaan baru dan ya temennya bakal lebih kaya, padahal dia udah kaya banget dengan satu perusahaan yang dia punya. Dia sekarang mau buka lagi. Ya ampun, bangga banget aku, Bay. Aduh, aku jadi geli sendiri ya, Win, denger kamu ngomong kayak gitu. Kenapa? Padahal Udah deh, bilang aja kalau kamu tuh minder, ya kan? ngapain aku minder? Apalagi aku udah mau nikah bentar lagi. Karena itu, Bay. Kamu pikir nikah itu cuma tinggal nikah aja? Kalau nggak lagi mampu, mending nggak usah deh. Mending pikirin aja hidup kamu dulu, Bay. Hidup kamu aja masih miskin kayak gini mau. Tapi terserah kamu sih, Bay. Yang susah kan juga kamu. Sekarang kamu udah mulai lancar ya, Win, ngomong, Win? Emang kamu pernah nggak lancar ngomongnya? Iya, enggak, Kalau biasanya. soal urusan kamu tuh, sampai Z juga nggak bakalan selesai, Bay. Win, daripada kamu ngomong terus, mending sekarang kamu ketemu sama pacar kamu deh. Kamu kena mental ya sama Aku bukan orang. kena mental, Win. Kenapa? Aku cuman nggak mau ngeladenin kalau misalkan kamu cuman buat menghina aku. Oh ya bagus dong. Itu emang tujuan aku buat kamu merasa terhina dan kamu sadar sama diri kamu sendiri, Bay. Apa? Apa? Sadar nggak kamu sadar sama diri sendiri? Kamu aja tuh ya. Kamu tuh so keren. Cuman kamu tuh miskin dan kamu nggak menyadari itu. Kamu tetap merasa keren dengan keadaan miskin. Makanya, Bay. Ih, apaan sih kamu, Bay? Aku sakit kepala, Win. Gara-gara kamu ngomong dari tadi, makanya aku gini-giniin. Orang kaya nggak bakal sakit kepala. Biasanya pacar aku yang gini-gini nih, Win. Karena kamu yang bikin aku sakit kepala. Mending aku yang pergi nih Norak sekarang. banget. Nora, Norak lah. itu romantis namanya, Win. Ih, sekarang udah ada treatment di salon. Sorry ya. Aku nih bukan cowok yang suka kayak gitu, Win. Ah, bilang aja nggak punya duit.
Ya udah deh, kalau misal kamu mau ketemu sama pacar nggak apa-apa, minta sumbangan, minta dana berapapun, dia pasti bakal ngasih karena duitnya itu tak terhingga jumlahnya. Gini ya, Win, aku kasih tahu sama kamu. Biasanya kalau cowok suka pamer harta kayak gitu, dia kalau nggak penipu, dia cuma membanggakan harta orang tuanya. Atau mungkin bisa jadi dia cuma pinjam sama temennya. Udah dibilang dia punya perusahaan, kolot banget sih kamu, Bay. Aku cuma kasihan aja sama kamu, Win. Kasihan apanya? Kamu ini ya, Win, kamu itu cantik, Win. Tapi sikap kamu seperti ini, itu kamu malah bakalan dipandang rendah sama orang lain. Nih, Orang lain, aku kayak kamu cuma sama kamu aja, Bay. Udah deh, nanti ketemu aja sama pacar aku, nggak apa-apa, aku mau pamer ya. Udah, soalnya bener ngapain? Caper banget sih, modus kamu. mau modus. pamer? Iya, mau pamer. Nggak pacar penting, Win. Aku nggak mau ketemu lagi sama kamu. Aku. Kamu pikir aku mau ketemu sama kamu? Terus ngapain kamu masih pengen ketemu sama aku tadi? Kamu bilang mau pamer pacar kamu. Ya aku cuma mau pamerin aja biar kamu tahu. Kamu bilang pacar aku nggak suka cari duit sendiri. Dia tuh pamer karena emang ada hartanya. Penipu. Udah pergi sana. Ngapain di sini? Tunggu kamu perempuan, Win. Kalau kamu cowok, Gak takut. sayang, aku minta maaf ya. Agak telat aku datangnya ke sini soalnya barusan juga masih hujan. Nggak Jadi aku neduh dulu di toilet sebentar dan aku langsung ke sini. Terus kamu udah tadi di sini? Enggak, aku juga baru nyampe sih. Aku barusan ketemu sama anak buah aku. Oh, terus? Terus katanya kan mau ketemu sama kamu. Tapi anak buah aku masih ke toilet dulu barusan. Oh, ngapain sih masih mau ketemu sama aku? Nggak bisa kayak gitu, Bay. Ini yang mau ngasih modal kan kamu. Tapi kan udah aku percayakan sepenuhnya sama kamu. Tapi kan kamu biar tahu juga. Katanya sih ya modalnya itu buat bisnis yang lumayan gede juga. Dan modalnya berarti gede juga. Iya, berapapun itu deh, aku bakalan kasih itu kan karena kamu yang minta, Put. Terus Terus? kita nunggu di sini. Iya, kita nunggu di sini. Tapi menurut aku daripada kita nungguin di sini, mending kita tungguin di parkiran aja deh. Soalnya kan bentar lagi kita mau langsung makan. Dan aku mau cerita nih sama kamu. Cerita apa? Aku barusan ketemu sama mantan aku. Dia itu menghina aku, merendahkan aku, dan dia juga sombong banget sama aku. Dia bilang aku miskin. Kok bisa ngehina kamu sih? Ya aku nggak tahu karena dulu kan dia pacaran sama aku waktu aku masih jadi orang nggak punya. Atau jangan-jangan mantan kamu masih belum bisa lupa sama kamu ya? Kamu juga iya kan? Bukan nggak bisa lupa sama aku, justru dia tuh udah benci banget sama aku dan dia udah punya pacar dan pacarnya katanya udah beliin dia mobil. Jadi dia tuh mau pamer sama aku. Ya aku bilang juga kalau misalkan kamu perlu banyak belajar dari calon istri aku. Dia tuh nggak pernah marah-marah sama aku. Nah akhirnya karena aku udah kesel banget, akhirnya aku pergi. Soalnya dia udah kelewatan banget. Ya udahlah, ngapain juga kamu ngeladenin orang nggak penting? Nggak penting kan buat kamu? Ya nggak penting banget sih, cuman nggak enak aja tadi. Soalnya aku pikir dia ketemu sama aku cuman pengen nanya kabar dan lain. Ternyata dia malah menghina aku. Ya udah, kamu nggak usah ladenin. Oh ya, aku lihat-lihat kamu kenapa tambah putih ya? Emang iya? Iya. Kamu Aku- aja yang tambah hitam kali. Wah iya ya, aku tambah hitam. Kalau misalkan aku putih nanti banyak perempuan yang goda aku. Emang kamu mau aku digoda sama perempuan banyak nih? Ya itu kan tergantung kamu, baik. Kamu mau atau enggak itu tergantung kamu. Semuanya itu tergantung kamu. Iya sih. Ya udah deh, kalau kayak gitu berarti sekarang kamu sama aku tunggu di parkiran aja. Biar anak buah kamu langsung ke parkiran. Ayo. Sayang, kamu kok Lama banget sih. katanya tadi kamu habis ke toilet mau nyamperin aku. Aku tunggu-tunggu di sana sama kakakku. Kamu belum nyampe-nyampe, makanya aku khawatir sama kamu. Ya aku cariin kamu. Ada kakak
kamu, aku nggak tahu. Ya, aku kira aku langsung nunggu di sini. Kamu Aku gimana langsung sih? kesini, maaf deh. Terus gimana, mau kakak kamu aja? Iyalah sayang, kakak aku dari tadi itu marah-marah karena aku udah telat dan harus nyariin kamu juga. Nih. Nih, aku kasih tahu sama kamu, dia pacar aku. Aku kasih tahu ya, dia tuh pengusaha muda di sini dan aku dibeli berbiu dengan kamu. Kamu nggak bisa, Bay. Kok mau sih Mbak sama dia? Dia tuh miskin, Mbak. Jangan-jangan emang sama-sama miskin ya? Oh, ini mantan kamu yang kamu ceritain tadi. Oh, udah cerita juga. Sayang, dia siapa? Mantan aku yang miskin banget. Hah? Iya. Seharusnya kamu gak usah ngeladenin orang yang gak selevel sama kita sayang. Hah? Iya sih, maaf ya. Kamu udah bersyukur banget ya bisa ngobrol sama pengusaha sukses di kota ini. Dan untuk saat ini karena aku gak punya waktu yang banyak buat ngeladenin orang yang gak selevel sama kita, mendingan kamu pergi. Udah sana pergi. Hah? Ngapain masih di sini? Kamu yang sopan ya. Apaan sih kamu, Bay? Udah, Bay. Udah deh. Aku dari tadi diem bukan karena aku takut ya sama kamu. Kamu udah Kalau berani. kamu Win ngomong, mungkin aku nggak bakalan melawan karena kamu perempuan. Tapi kalau laki-laki ini berusaha buat nyentuh aku bakalan hajar kamu di sini. Win, mantan Habis ini emang emosian. mantan kamu udah nyentuh kulit aku. Selama ini gak pernah ada orang meskipun dia itu orang kaya nyentuh kulit aku. Kamu udah dalam masalah besar ya. Win, ini laki-laki yang kamu banggakan. Kamu tadi bilang aku disuruh perawatan, suruh treatment dan lain-lain. Win, mending kamu daripada buat beli mobil ini, ya, mending uangnya kamu buat beli baju dia, sepatu dia, celana dia, dan yang terpenting suruh dia perawatan juga. Maksud kamu apa ngomong seperti itu sama pacar aku? Karena pacar kamu ini emang perlu di treatment, Win, biar dia pikirannya waras. Udah mendingan kamu pergi sebelum kesabaran aku habis. Udah deh, ngapain sih kita harus ribut gak penting kayak gini? Ngerebutin apa? Ya, masalah ini aja. Apaan sih Emang nggak kamu mau penting? harga diri aku diinjek-injek sama laki-laki? Gue gak punya harga Udahlah, diri Bay, juga. terserah dia. Kita nggak usah ngeladenin juga. Mending kita pergi, kita ngelanjutin urusan kita. Bener kata Pak. Kalau bukan karena pacar aku yang minta. Udah ajar kamu di sini. Ya, kalau kamu emang kaya raya, buktikan sama kita. Gak cuma omongan doang. Ya, udah kumpul di sini. Gini. Kakak. Ini anak gua aku. Nah, ini orang yang mau saya kenalin yang butuh modal besar untuk ya katanya mau bangun bisnis pabrik perakitan mobil. Bentar. Berarti orang yang dimaksud sama Putri itu adik kamu ini? Iya, ini namanya Kak. David. Kak, ini siapa kak? Ini orang yang mau ngasih pinjaman modal buat kamu. Oh, Nah, jadi kamu paparin aja usaha apa yang bakal kamu mulai. Mohon maaf ya. Putri tadi bilang adik kamu katanya lagi kredit mobil juga. Bener. Nah, ini mobilnya, Pak. Kredit. Ini ya, gue kasih tahu sama kamu. Pertama, kamu udah bangga-banggakan pacar kamu. Kamu bilang dia pengusaha terbesar di sini. Ternyata dia tuh pinjam duit sama aku. Dan yang kedua, kamu bilang dibeliin mobil. Mobil ini baru 1 kali angsuran dan itu pun kurang. Jadi kalau misalkan kamu tuh udah menyombongkan diri, kamu bakalan malu sendiri. Coba kalau misalkan bukan aku yang menolong kalian berdua, siapa lagi? Oh, enggak, Bay. Aku minta maaf sama kamu, Bay. Tadi aku udah keterlaluan sama kamu. Aku nggak tahu kalau misal dia kayak gini, Bay. Dia bilangnya pengusaha dan ini mobilnya bisa buat aku, Bay. Aduh, kamu ini malu-maluin banget sih, Win. Padahal kamu udah sombong banget tadi, Win. Sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku dikritisin sama kamu, Win. Aku dihina sama kamu. Dan sekarang, kamu malah malu sendiri kan? Tapi ya aku terserah kamu sih, Put. Karena ini kan kamu yang minta. Kalau bukan kamu yang minta, aku nggak bakalan mau. Tolong diem dulu, aku belum selesai ngomong. Jadi, Put, kalau bukan karena kamu yang minta, aku nggak bakalan turutin kemauan mereka. Aku juga nggak tahu kalau ternyata adik Arif itu kayak gini. Jadi kayaknya aku juga nggak mau udah ngasih modal. Dan kamu ya, Rif, aku udah kasih tahu sama kamu, Rif. Kenapa aku itu nggak mau ketemu sama kamu tadi? Karena aku tahu pasti kerjaan kamu nggak beres kan? Kok saya kok? Iya, kemarin kamu sebelum komunikasi dengan Putri, kamu kan udah pernah ada hubungan kerja sama aku, Rif. Kamu bilang adalah saudara kamu, padahal itu tante yang kamu temuin waktu malam minggu. Kamu udah jujur kan sama aku? Ya itu kan buat usaha untuk nambahin modal adik saya ini, Pak.
Jadi Kamu buat usaha nambahin modal atau cuman buat nemenin kamu malam minggu, Rif? ya sekalian Pak. Jadi, Rif, aku nggak mau ketemu sama kamu. Ya itu alasannya. Put, kamu kan udah tahu sendiri. Meskipun aku udah pernah berhubungan sama dia, cuman karena kamu yang minta. Meskipun dia udah pernah buat kesalahan sama aku. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Ya karena aku nggak bisa nolak permintaan kamu. Karena aku udah bilang, Put, selama ini aku nggak pernah nolak permintaan kamu. Apapun, iya selama masih aku bisa penuhin. Jadi kamu masih nggak percaya sama aku. Aku percaya kok sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu. Jadi gimana? Jangan kasih modal aja. Ini kayaknya nggak ada yang beres semua deh bertiga. Masih mau menghina aku lagi nih? Enggak, Bay. Enggak apa? Nggak bakal lagi. Jangan gangguin aku lagi. Iya, Bay. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Iya, Bay. Iya Mas, saya minta maaf ya karena tadi udah menyombongkan diri. Win, Enggak, aku aku nggak mau pacaran sama kamu lagi, mau-mauin tau nggak? ya aku kan bisa jelasin semuanya. Nggak usah. Banget pakai tante-tante. Ya udah deh, itu urusan dapur kalian ya. Aku nggak mau ikut-ikut. Jadi kalian ini sama-sama aja. Sekarang pergi, ngapain di sini? Oh ya, kalau mobil ini aku yang mau bayar, Win. Kuncinya kamu tinggal di sini. Nanti aku duitnya buat DP-nya aku kasih. Katanya DP-nya berapa, Rif? 4 juta ya, Rif? Ya udah, tenang, langsung aku transfer nih lagi. Kunci mobilnya mana? Iya di dalam, Bay. Ya udah. Win, Maaf. Win, aku minta maaf. Seandainya saya bisa milih, Udah deh. saya nggak Apaan mau sih, punya Rif? saudara seperti itu. Udah deh, nggak usah drama. Ya ini kan di luar Ini gara-gara pekerjaan, kamu tapi semua pekerjaan ya. saya profesional. Enggak, dia kalau urusan pekerjaan tapi dia profesional kok, Put. Cuman ya kemarin dia sebenarnya emang bener buat modal usaha, cuman dia ada niat terselubung juga gitu. Tapi ya udahlah. Ditelepon tangga. Ini so sibuk banget. Nah, mobil ini sekarang aku kasihkan buat kamu. Jadi besok mau aku lunasi mobil ini dan nanti kamu bisa pakai buat ke kantor. Yaudah kalau kayak gitu, kamu masuk. Sebenarnya aku nggak tega buat mempermalukan Windy, tapi ini biar dibuat pembelajaran buat dia.